terima kasih Bapak dan Ibu telah hadir di ruangan ini, di mana pada hari ini saya dalam rangka untuk menuntaskan tugas dari Jalur Bergerak, yaitu destinasi budaya positif. Ya, ini saya Pak, Ibu dapat dimasukkan. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak Sigit Pamungkas adalah fasilitator kami ketika kami mengikuti kegiatan Jalur Bergerak. Dan Ibu Sinta Damayanti sebagai pendamping atau pengajar praktik, dan mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa Bu Sinta ini tugasnya di sengketa musikal. Berikutnya, ya ini tugas 1.4 AD9, aksinya ada modul 4, yaitu budaya positif. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang budaya positif, saya ingin menjelaskan Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu melihat atau membaca kata tentang budaya positif, apa yang ada dalam kata Bapak dan Ibu? Coba, Bapak. Gimana? Di depan Pak sudah ada. Silakan Bapak. Budaya positif menurut saya adalah budaya yang diterapkan di suatu tempat untuk merubah mindset kita menjadi lebih baik. Budaya yang Merubah untuk mindset kita. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau ngasih pendapatnya. Ibu Juna mungkin, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, namanya budaya positif itu adalah budaya yang ada nilai tambahnya bagi daerah setempat. Misalnya namanya juga positif itu yang menguntungkan ya, menguntungkan dari daerah tersebut. Contohnya kalau budaya kita di sekolah ini, budaya yang positif yang selalu kita terapkan kepada siswa kita dan mematuhi peraturan yang ada di sekolah kita. Itu salah satu contoh yang saya berikan di tempat saya mengajar. Terima kasih Bu Juna pendapatnya. Jadi pendapat Bapak Ibu tidak ada salah sebenarnya. Kita sama-sama belajar. Bersama saya Pak Budi. Menurut saya Pak, kalau budaya positif itu budaya dan positif berarti kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama untuk dijadikan aturan bersama dan dipatuhi bersama, tujuannya untuk kebaikan bersama. Menurut saya itu Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak atas pendapatnya, sangat bagus sekali Pak pendapatnya. Kemarin kita lihat sama-sama apa yang kita lihat. Jadi budaya positif ini merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang tadi Bapak sampaikan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, yang tujuannya untuk mengembangkan karakter pribadi murid itu sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, dalam tentang budaya positif, kita perlu perhatikan lebih mendalam tentang strategi. Jadi dalam rangka budaya ini kita perlu strategi yang segitu, yang tepat, agar dapat menumbuhkan lingkungan yang positif di sekolah untuk mendukung pembelajaran yang lebih bermakna dan berpihak pada murid. Dalam menciptakan budaya positif ada sekurang-kurangnya 6 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, perubahan perilaku stimulus. Yang kedua, konsep disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang ketiga, keyakinan keras. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Jadi setidaknya untuk menciptakan budaya positif di sekolah, strateginya ada nanti setidaknya.
nanti kalau ada pendapat lain atau ada teori lain, mungkin bisa berubah atau bisa berubah. Jadi ini yang akan kita sampaikan dan kita bahas pada hari ini tentang 6 hal ini dalam menciptakan budaya positif. Yang pertama, perubahan stimulus respon. Kita mungkin kebiasaan kita di sekolah, kita terbiasa dalam memberikan stimulus dengan mengharapkan feedback dari siswa. Itu bagus ya. Jadi kita berangsangan supaya siswa itu bereaksi. Ada feedback yang kita inginkan dari siswa. Nah, pada ini kita geser sedikit kepada pendekatan yang namanya teori kontrol, di mana kita berusaha peran guru ini mengontrol murid agar murid itu sadar akan apa yang dilakukan. Jadi tanpa ada dasar mereka untuk melakukan itu bukan karena stimulus yang kita berikan, tapi atas dasar mereka sendiri lah, sadar mereka sendiri terhadap apa yang mereka lakukan. Ke situ arahnya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang stimulus respon tadi, ini ada hal-hal ini yang harus kita luruskan dulu tentang pendekatan teori kontrol yang sudah berjalan. Mungkin ada yang miss atau bagaimana. Ini menurut pendapat Lesser dalam kontrol teori ada setidaknya 4 hal yang miss di sini. Yang pertama, urusi guru dalam mengontrol murid. Nah, dalam hal ini kita seolah memaksa bahwa murid itu akan mau melakukan apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Dan seterusnya yang kedua, urusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Dalam hal ini kita biasanya membujuk siswa untuk melakukan apa yang kita inginkan juga. Kalau yang pertama kita memaksakan mereka untuk melakukan sesuatu, yang kedua kita melakukan bujukan supaya mereka itu berubah. Yang ketiga, induksi kognitif dan pengetahuan masalah itu dapat mengungkap karakter. Jadi kita terus mengisi kritik ketika ada sesuatu masalah kita kritik dan seterusnya sehingga mereka itu hidup. Seperti itu. Yang keempat, induksi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi tidak dibenarkan kalau kita merasa lebih tua dari siswa, bahwa kita punya hak lebih terhadap dia. Tidak, kita semuanya sama. Seperti itu. Nah, untuk melihat itu, kita akan melihat tabel perubahan paradigma ini supaya kita bisa bergeser dalam mindset dari stimulus respon kepada teori kontrol. Yang pertama, di dalam stimulus respon itu kita beranggapan bahwa realitas semua manusia itu memiliki budaya yang sama. Sebenarnya semua itu berbeda, antara bapak dan ibu itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Seterusnya sampai ke bawah. Jadi inilah paradigma ini yang mau kita geser dari perubahan stimulus respon kepada perubahan teori kontrol. Kita lanjut lagi. Yang pertama atau yang kedua tentang disiplin positif. Strategi yang kedua adalah menunjukkan budaya betul adalah menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini akan kita bahas sedikit tentang disiplin. Ya, disiplin. Ini mungkin kata yang sering kita dengar di sekolah-sekolah bahwa setiap siswa itu harus disiplin. Nah, seperti itu. Nah, mungkin disinilah yang mau kita tinjau ulang. Karena apa? Dalam budaya positif, satu hal yang wajib kita tinjau adalah disiplin. Karena budaya positif tidak mungkin bisa terwujud kalau disiplin itu tidak berjalan. Di sini mau kita luruskan tentang disiplin yang kita pahami ada sehari-hari. Akan sekarang kita akan disiplin. Menurut teori, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipel atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang itu harus paham betul alasan atau mengapa mereka mengikuti suatu ajaran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun dalam diri siswa itu adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi setiap siswa melakukan suatu disiplin itu
support dari luar. Nah, disiplin sini tidak hanya dengan berdasarkan aturan yang mengatur, akan tetapi lebih kepada kesadaran yang dari dalam diri untuk menggapai tujuan yang bermakna bagi diri sendiri, dan peran guru di sinilah sangat penting dalam menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, universal, dan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi peran kita kepada ibu sangat penting dalam membentuk karakter disiplin ini. Kesimpulannya apa? Disiplin adalah yaitu pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri. Jadi diharapkan siswa itu sadar akan apa yang dia lakukan, bukan faktor dari luar. Tapi mana kita sebagai guru mendorong siswa untuk supaya dia sadar akan apa yang dilakukan oleh dirinya. Itu yang pertama. Dan nilai kebajikan yang diharapkan adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, mandiri, benar kritis, berglobal, gotong royong, serta kreatif. Seperti ini yang nilai kebajikan yang diharapkan. Nah, harapannya apa? Dengan menerapkan sikap positif, harapannya akan menciptakan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi. Nah, sekarang yang berikutnya, kita telah membuat kebijakan-kebijakan tentang disiplin. Tentu saja pasti ada siswa yang melakukan disiplin atau melanggar aturan tadi, tidak disiplin maksudnya seperti itu. Di sini kita kaitkan nanti dengan si anak tadi tentang motivasinya dalam berperilaku. Sebelum kita menjudge siswa ini tidak disiplin, kita sebagai guru harus mengetahui juga bahwa setiap manusia itu memiliki perilaku yang berbeda-beda. Seperti ini. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restrictive School Disiplin menyatakan ada setidaknya 3 hal atau 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau menghargai orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi hal-hal inilah yang mungkin mendorong anak itu melakukan disiplin tadi. Jadi ini teori motivasi manusia yang ditemukan oleh Diana Gosen. Jadi hal ini yang kita penting bagi Bapak dan kita sebagai guru untuk mengetahui 3 hal ini, bahwa ada motivasi tertentu yang membuat seseorang itu untuk melakukan sesuatu hal. Yang 3 hal ini, untuk menghindari adanya hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, kalau kita tinjau yang kedua, kalau kita tinjau dari reward atau punishment, ketika murid tidak melakukan disiplin atau melakukan indisiplinan, kebiasaan apa yang biasa kita berikan? Kalau saya pribadi sering ngasihnya kayak gini, hukuman atau konsekuensi. Kalau Bapak Ibu gimana? Jadi kalau ada siswa yang tidak disiplin, menurut ini gimana? Kasih contohnya. Kalau kita menemukan murid yang ini yang tidak disiplin ya, kebanyakan sih itu tadi hukuman. Ya, hukuman. Terus yang jadi setelah hukuman ada yang anak-anak yang seperti menurut mungkin ya menurut peraturan yang ini tak dapat ditekan, kita beri reward. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kebiasaan kita dalam menyikapi anak-anak yang tidak disiplin, yaitu kita selalu mungkin dan berupaya supaya mereka menjadi disiplin dengan memberikan tadi reward atau punishment tadi, sanksi berupa hukuman atau penghargaan. Ya, seperti itu. Dan sebenarnya masih ada salah satu aturan lain yang bisa kita terapkan dalam hal ini, yaitu
dengan cara menggunakan restitusi. Ini satu cara bagaimana mengatasi anak-anak yang tidak disiplin. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang restitusi, kita akan juga melihat tabel perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, silakan kita baca. Misalkan satu contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Contohnya seperti ini. Ketika ada siswa datang terlambat ke sekolah, maka kita secara otomatis kasih sanksi kan ya. Nah, sanksinya membersihkan WC misalkan. Nah, yang ini yang jadi permasalahan. Jadi sanksi-sanksi seperti itulah yang harus kita minimalisir, yang harus kita pikirkan supaya apa? Supaya mereka itu sadar dan tidak mengulangi hal itu. Yang ini harus kita geser caranya. Jadi tidak hanya sanksi-sanksi saja yang kita berikan, tapi anak juga harus tahu nilai-nilai apa dari sanksi itu, seperti itu. Jadi tidak hanya memberikan sanksi saja, tapi tanpa siswa itu sadar akan apa perbuatannya, sehingga dia tidak disiplin. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tabel ini mengingat seperti itu contohnya. Murid, misalkan di sini, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya apa? Murid atau anak belajar taat peraturan. Nah, yang penting kan di sini, murid akan belajar cara menyelesaikan masalah. Itu tujuannya. Jadi tidak sebatas anak itu diberikan tugas atau sanksi, tapi dia harus sadar juga bahwa dia itu harus bisa memecahkan masalah yang dihadapi. Mereka terlambat, mungkin kita tanya misalnya kan ya, kenapa terlambat dan sebagainya. Nah, konsepnya seperti itu Bapak Ibu, supaya nanti mereka itu sadar. Nah, dalam dunia itu muncul sehingga dia tidak melakukan kesalahan yang berulang lagi. Seperti itu. Itulah tujuannya nanti dari itu sih. Tapi nanti kita bahas terakhir. Setelah ini, yang ketiga tadi, setelah tadi yang pertama itu penerapkan belajar, yang kedua penerapan disiplin, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah berkesepakatan di kelas. Kalian bagaimana? Sudah pernah berkesepakatan di kelas? Sudah pernah? Coba Pak, bagaimana Bapak ketika melaksanakan keyakinan kelas? Ya, terima kasih Pak. Jadi yang saya terapkan untuk keyakinan kelas itu bahwa pembelajaran dalam kelas kita membuat suatu aturan yang disepakati dengan harus dijalankan untuk meyakinkan bahwa kelas itu bisa menyenangkan. Strategi yang bagus bagaimana kelas itu bisa menyenangkan Bapak ya. Nah, kita akan bahas bagaimana sebenarnya membentuk suatu keyakinan kelas. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus memahami dulu mengapa kita membuat suatu keyakinan bukan hanya peraturan kelas saja. Jadi kita harus bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan. Nah, kalau peraturan yang saya pahami ya, mungkin salah kalau kita belum tahu juga, Bapak-bapak saya mohon maaf. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain nanti tentang peraturan. Yang sepaham peraturan itu ada tata tertib supaya berjalan, ada tatanan supaya kegiatan itu berjalan dengan tertib, seperti itu aturan. Sedangkan keyakinan di sini adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, inilah yang disebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan dan perasaan yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan itu lebih luas daripada peraturan. Seperti itu. Kalau peraturan hanya tatanan saja yang mengatur kita supaya kita lebih tertib, dan keyakinan lebih daripada itu. Nah, bagaimana cara menentukan suatu keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa
Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan tujuan pendapat. Dan yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi menurut saya pada prinsip di sini adalah keyakinan kelas dibentuk atas dasar kerjasama di dalam kelompok tertentu. Dalam hal ini kita anggap dalam kelas. Jadi sepakat keyakinan itu dibentuk oleh bersama-sama, bukan oleh gurunya yang membuat, tapi secara bersama-sama dengan seluruh warga kelas. Di kelas itu jadi yang menyusun tidak hanya guru sendiri, tapi melibatkan murid-murid kelas. Supaya apa? Supaya mereka sadar akan apa yang mereka yakini bersama. Dengan harapan mereka sadar dengan apa yang mereka yakini, yang mereka sudah susun secara bersama-sama, sehingga mereka mudah dalam menjalankan apa yang sudah mereka yakini. Nah, itu terkait dengan keyakinan kelas. Kita lanjut. Nah, contoh keyakinan kelas seperti ini: berusaha sebisa mungkin datang awal tepat waktu. Jika ada halangan, segera menghubungi wali kelas atau dan seterusnya. Ini hanya contoh dari Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa ekspor lagi di masing-masing kelas, membuat keyakinan kelas yang baik menurut Bapak dan Ibu di kelas. Nah, setelah kita menyusun keyakinan kelas, akan tetapi masih saja ada murid yang tidak mentaati keyakinan kelas yang sudah dibuat. Bapak dan saya yakin kita pernah memakai hal ini. Kita sudah buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, ternyata masih ada juga siswa yang melanggar atau tidak mengikuti keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Nah, dalam hal ini kita patut mencurigai bahwa ada kebutuhan dari murid itu yang belum terpenuhi, sehingga dia tidak mengikuti keyakinan kelas yang telah disusun secara bersama-sama. Nah, ini yang sebab kita juga ada kebutuhan dari murid yang belum terpenuhi, sehingga dia melakukan kegiatan atau tidak mengikuti keyakinan kelas yang telah disusun secara bersama. Di saat ini kita akan mencoba menonton video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur,
dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok.
atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu,
harus jadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita yang senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Setelah kita menonton video tentang 5 kebutuhan dasar manusia, bagaimana pendapat Ibu Mary tentang kebutuhan dasar manusia ternyata harus ada yang kita perhatikan. Jadi menurut Ibu Mary seperti apa untuk video barusan? Silakan. Oke, terima kasih Pak Supriyadi. Sebetulnya menurut saya setelah menonton video tentang 5 kebutuhan dasar manusia itu harus dibagi dalam berbagai elemen yang tadi sudah dijelaskan dalam video. Terus sebagai guru juga harus mengimplementasikan atau memudahkan dari poin-poin yang terdapat dalam kebutuhan dasar manusia itu. Terima kasih Bu Mary. Nah, jadi Bapak dan Ibu maksudnya seperti ini juga. Ketika nanti kita melihat suatu kondisi tertentu terhadap murid kita yang mungkin dalam perilakunya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita sepakati bersama, maka setidaknya sebagai guru kita juga harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar ini. Jadi kita tidak langsung menjudge mereka bahwa kamu ini seperti ini seterusnya. Jadi hal inilah yang harus kita gali lebih jauh tentang kebutuhan murid-murid kita. Agar apa? Agar tercipta budaya positif di sekolah. Jadi si siswa tidak sadar akan apa yang diharapkan, bahwa apa yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai-nilai atau kesepakatan atau keyakinan yang telah kita susun bersama-sama. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, tentang kebutuhan dasar diri kita, jangan buru-buru dalam memberikan hukuman dan seterusnya. Jadi kita perhatikan ini, yang ini harus kita gali lebih jauh. Ini peran kita sebagai guru sangat-sangat kompleks menurut saya. Kenapa? Karena kita juga harus tahu juga kebutuhan kita seperti apa. Dan kita tahu mungkin tidak cuma 1-2 orang ya. Kita beribu murid yang kita harus tahu kebutuhan dasar mereka seperti apa. Dan otomatis kalau kita saja, kalau kebutuhan kita tidak ada, mungkin kita akan memunculkan suatu sikap atau yang tidak sesuai. Seandainya kebutuhan kita saja sebagai guru tidak terpenuhi, begitu juga dengan guru. Ketika kebutuhan mereka salah satu tidak terpenuhi, maka yang muncul adalah tantangan atau sikap yang kurang baik yang mereka munculkan. Jadi tugas kita sebagai guru mulai sekarang kita juga belajar bagaimana cara menggali kebutuhan murid kita seperti apa, agar tercipta budaya positif yang ada di sekolah kita, seperti jalan budaya positif yang ada di sekolah. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, setelah kita membahas 4 hal sebelumnya, maka terkait materi berikutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Apa saja 5 posisi kontrol tersebut? 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang 3 teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ini tahapan-tahapan kita dalam kontrol seorang guru kepada murid. Harapannya kita memahami 5 posisi kontrol ini dengan baik, agar dalam pelaksanaan, dalam implementasi di lapangan tidak salah kata. Kita merasa sudah benar, ternyata masih kurang tepat, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Pada kita menonton kembali bagaimana implementasi atau 5 posisi kontrol
Prof. Sukabumi tadi. Agar lebih jelas dan lebih paham, kita akan menyaksikan video terkait dengan 5 posisi kontrol tersebut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Atau kamu terlambat lagi? Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah
dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang lari ke papan kencang? Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Demikian Bapak dan Ibu video tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi harapannya setelah kita menonton video ini, kita memahami pada saat sekarang ini di posisi mana kita berada, apakah di penghukum atau pembuat masalah, teman, pemantau atau manajer. Dan harapan idealnya Bapak dan Ibu, kita berada di posisi manajer, karena tujuannya adalah supaya motivasi intrinsik yang ada pada pembinaan itu muncul. Jadi sikap atau perilaku mereka itu didasarkan oleh motivasi mereka di dalam, bukan dari luar. Itu terkait dengan 5 posisi kontrol seorang guru. Berikutnya yang terakhir yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, seperti ini. Ini materi terakhir Bapak dan Ibu, restitusi atau segitiga restitusi. Nah, untuk mengimplementasikan tahapan restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi diharapkan kepada kita sebagai guru untuk melakukan 3 tahapan ini dalam penerapan segitiga restitusi. Nah, kalau kita buat dalam sebuah diagram segitiga seperti ini maksudnya. Yang paling bawah adalah menstabilkan identitas. Kata-kata kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Itu yang mendasar. Yang berikutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan.
keyakinan keras apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi ini tahapan-tahapan restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi tidak hanya kita sanksi-sanksi saja, tapi harapannya adalah kita bisa memanusiakan murid dengan melakukan segitiga restitusi ini. Nah, ini video terakhir Bapak Ibu, kita akan nonton bagaimana penerapan segitiga restitusi di sekolah yang telah saya lakukan. Silakan dulu kan. Terima kasih Pak. Ya, dulu. Gimana juga? Kira-kira tahu kan juga Bapak kondisinya apa? Tadi kata teman saya meninggal. Nampak ya. Juga turun di rumah jam berapa? Jam 7. Jam 7. Kalau dari rumah jam 7, kira-kira sampai sekolah datang tepat waktu atau enggak? Tidak ya. Nah, itu tahu kalau datang jam 7 sampai sekolah tidak tepat waktu kan? Jadi gini, membuat kesalahan itu hal yang wajar. Atau juga karena buat rangka juga yang datang terlambat. Nah, tapi dapat berusaha untuk evaluasi diri supaya tidak terlambat lagi. Dan yang Bapak yakin yoga pasti bisa nih mengatasi masalah ini. Nah, dan Bapak juga tahu nih, Bapak pengen tahu nih kok bisa juga datang terlambat karena Bapak hari ini Bapak lihat juga datangnya terlambat. Nah, coba ceritakan Bapak gimana yoga bisa datang terlambat. Saya bangun kesiangan. Kok bisa kesiangan bangunnya? Saya apa? Kok bisa kesiangan? Saya Tadi malam apa? tadi malam itu main game. Main game ya. Jadi yoga datang terlambat itu sekolah, malamnya yoga main game sampai malam. Jadi kesiangan. Nah, menurut yoga datang terlambat itu sesuai dengan apa yang sudah disepakati di kelas. Tidak ya. Jadi yoga yang sudah melanggar ya, menyalahi aturan. Coba yoga ingat lagi apa keyakinan kelas yang sudah kita buat. Yang pertama jaga kebersihan. Ya, kebersihan. Yang kedua tidak mengganggu rumah. Yang ketiga datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Ya, seperti itu. Jadi kira-kira apa yang bisa yoga lakukan supaya yoga datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal lagi. Ya. Tidak akan main game lagi. Ya, bagus. Kalau itu sudah yoga sadari, kalau tidurnya lebih awal, Bapak yakin yoga dan bakal terlambat dan bakal bangun kesiangan, ya kan ya? Kira-kira kapan nih mau mulai nih? Jadi Bapak nih kapan kira-kira mau mulai tidur lebih awal? Mulai malam ini. Bagus. Jadi jangan dipercepat, maksudnya yoga mengawali kegiatan yang lain itu. Jangan ditunda-tunda lagi hari yang lain ya. Jadi mulai malam ini nanti yoga pulang ke rumah tidurnya lebih awal supaya besok bangunnya tidak kesiangan. Terima kasih Pak. Nah, sekarang Bapak kan yoga sudah ada janji nih ya. Tidak apa tidurnya tidak malam lagi kan. Nah, jadi menurut Bapak hari sudah selesai dan sudah sadar gimana solusinya. Nah,
sekarang kita boleh kasih ya. Jadi lagi ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ada apa nih sih Pak? Tiba-tiba ke rumah Bapak? HP saya diambil Pak. Diambil Pak waktu? Iya Pak, padahal saya HP-nya udah lama cuma sebentar. Sabar, tenang dulu. Kok bisa? Ceritakan nih Pak, kok bisa? Bapak akan ada sih Pak? Iya Pak, HP saya tiba-tiba disita. Sabar, ceritakan Bapak pelan-pelan. Kenapa Pak bisa Bapak ambil HP kamu? Sebelumnya ada Bapak ngomong sama si Pak masalah HP gitu? Iya, ada Pak. Ada ya? Katanya kalau saja pelajaran apa-apa, kalau lagi main HP akan diambil Pak. Seperti itu Pak kata Pak. Oh gitu. Jadi di sini Bapak ini kan mau cari tahu nih siapa yang benar siapa yang salah. Bapak di sini hanya berusaha ya supaya masalah si Pak ini bisa diatasi, HP si Pak bisa kembali ke si Pak lagi. Iya Pak. Nah, jadi gini sih Pak, dulu juga Bapak pernah mengalami masalah kayak si Pak ini. HP Bapak juga pernah disita sama juga Pak. Bukan masalah kita sama. Jadi Bapak berusaha untuk membagi masalah ini. Nah, juga sekarang si Pak ceritakan Bapak pelan-pelan. Gimana sih kronologinya kok sampai HP si Pak itu Bapak? Biar Bapak tahu ceritanya seperti apa. Nah, coba ceritakan gimana sih sampai HP si Pak itu diambil. Kalau Bapak kan mungkin tiba-tiba ngambil kan? Nah, coba ceritakan Bapak. Jadi begini Pak, pas Bapak menjelaskan pelajaran di depan, HP saya tiba-tiba berdering. Terus saya mau tahu, terus saya cek lah HP saya, ternyata ada notifikasi dari Shopee. Kebetulan juga saya ada pesan barang di Shopee. Jadi saya buka HP saya buat cek resi barang saya. Tiba-tiba Pak Parto nanya saya, jadi saya bingung mau jawab apa. Jadi, karena Pak Parto lihat saya sudah main HP Pak, jadi HP saya ditahan oleh Pak Parto. Oh gitu ya. Jadi menurut si Pak ini menarik pelajarannya sesuai dengan apa yang sudah dipikirkan kelas? Tidak Pak. Tidak sesuai ya. Jadi kita sudah berkeyakinan kalau main HP pada saat belajar itu tidak diperkenankan, gitu ya. Kita dulu ya. Bapak tutup dulu ya. Bapak mau ngomongkan masalah ini ke beliau. Ya baik Pak. Mesinnya pegang ini. Nah tadi dosen Bapak sudah bilang ke Pak Kato, ngobrol ke beliau, Bapak sudah sampaikan ke beliau kalau si Pak itu janji nggak akan mengulangi masalah ini lagi.
nggak akan main HP lagi di kelas pada saat belajar. Nah, gitu ya. Nah, ini HP-nya tadi sih kamu udah bilang kalau nanti tidak mau lagi kan ya, karena main HP di jam belajar itu mengganggu konsentrasi kita belajar kan. Nah, ini HP-nya diambil, terus nanti si kamu boleh diambil mas. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Sama, Saya permisi dulu. ya. Ya, demikian Bapak dan Ibu diseminasi budaya positif dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Komite Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.